Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dan di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Ya, baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mas Widat yang merupakan seorang mahasiswa. Mas Widat, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat. Ustadz, izin bertanya, dalam salah satu sifat Allah disebutkan bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Tapi mengapa hingga saat ini Allah masih mengizinkan kejahatan dan keburukan terjadi di muka bumi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nih pertanyaan dari Mas Widat. Mengapa Allah mengizinkan adanya kejahatan dan keburukan padahal Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, Kiai? Karena beliau yang bertanya itu membuka pertanyaannya dengan sifat Allah. Maka saya ingin menjawab ini dari disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu kalam atau ilmu akidah ya. Ketika berbicara tentang sifat Allah tadi, nama Allah misalnya yang disampaikan oleh Mas Widat, maka kita kembali kepada pokok bahasan dalam akidah sebenarnya. Itu Allah tidak pernah menciptakan, Allah tidak pernah berkeinginan dalam artian hakikatnya itu baik dan buruk. Tetapi yang ada di alam semesta ini itu merupakan manifestasi, cerminan dari sifat Allah secara keseluruhan. Dulu guru saya di kelas ketika mau mengajarkan hal berat ini, itu ngasih contoh yang ringan dan saya tahu guru saya itu bercanda. Tetapi untuk mendekatkan pemahaman itu, guru saya itu menceritakan ada satu hari iblis setan ini datang ke orang alim mau bertobat. Kata iblis sama setan, mulai hari ini kami ini sudahlah sepasukan ini tidak mau lagi menggoda manusia, kami ingin taubat. Pertanyaannya kata orang alim tadi, loh kalau kamu taubat, saya kehilangan pekerjaan. Gitu loh. Karena adanya orang yang tersesat, itu menjadikan orang seperti saya memiliki ruang untuk dakwah. Adanya orang yang tidak baik, itu memberikan ruang kepada orang baik untuk bersyukur kepada Allah bahwa dia dipilih menjadi orang yang baik. Maka guru saya itu dulu bilang gitu Mbak Eva, kalau kamu dipilih oleh orang Allah itu menjadi ahli sholat, kita kan sering tanya tuh, Pak, kalau saya sholat sekian tahun saya dapat apa? Kalau zikir ini saya kerjakan, kata guru saya, ketika kamu sholat 20 tahun, kamu terpilih menjadi orang yang ahli sholat, itu sudah karunia yang luar biasa. Karena ada banyak orang yang kepengen sholat seperti kamu, itu tidak bisa. Nah, dari sini Mas Widat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah dalam artian mengizinkan karena keinginan dari Allah. Tetapi kejahatan dan kebaikan itu kan murni dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu Allah kan memberi potensi kepada manusia, itu potensi baik dan juga potensi tidak baik. Nanti ketika orang itu memilih sholat, itu karena dia sendiri yang mau sholat kan. Memilih untuk tidak sholat, itu keinginan dari dirinya yang dia pilih untuk tidak sholat. Nah, keinginan ini yang nanti kemudian Allah izinkan dalam tanda kutip sebagai takdir manusia. Artinya Allah yang maha tahu, tahu kalau Faiz itu pada akhirnya memilih jalan sholat. Allah itu maha tahu kalau si A pada akhirnya mendengar azan, dia tidak berangkat ke masjid. Nah, hal yang seperti ini itu menjadi manifestasi dari sekian banyak nama Allah. Kalau tadi pertanyaannya, kalau Allah itu maha baik, mengapa masih mengizinkan adanya kejahatan? Kalau cara pandang itu kita robah, justru adanya kejahatan itu menunjukkan adanya kebaikan Allah. Buktinya orang yang pagi tadi tidak bangun subuh, orang yang tadi pagi tidak beribadah kepada Allah, sampai hari ini, sampai detik ini kan tetap bisa bernapas dengan oksigen yang datang dari Allah. Dia tetap berpijak di bumi yang milik Allah. Dia tetap di bawah langit yang menjadi makhluknya Allah. Itu menunjukkan betapa baiknya Allah. Betapa baiknya Allah ketika misalnya nih dalam satu cerita Rasulullah itu bercerita
bahwa ketika ada orang bermaksiat kepada Allah, itu makhluk-makhluk Allah itu berlomba-lomba ingin membalaskan kepada orang itu atas perilaku jahatnya. Gunung mengatakan saya akan meletus. Laut mengatakan Allah itu hambamu tuh ndak perhatian sama ibadah, saya kirim tsunami kan. Allah kan tidak, jangan, kata Allah. Mereka itu tetap adalah hamba saya. Sejauh mereka pergi, saya berharap mereka akan kembali kepada saya. Begitu orang yang jauh dari Allah, ternyata tidak lupa Mbak Evani, jalan pulang kembali. Satu ketiga dia sujud, ya Allah, saya ini berdosa banyak betul dan saya bertaubat kepadamu. Itu tidak menutup kemungkinan taubatnya langsung diterima. Kalau itu yang terjadi, betapa baiknya Allah, kan begitu. Ya. Nah, jadi Mas Widat, semua yang ada di alam semesta itu sejatinya tidak harus dilihat dari baik dan buruk. Tapi dilihat dari situlah kesempurnaan semua ciptaan Allah. Jadi kita itu tidak boleh membayangkan kalau dalam ilmu akidah, ilmu sejati ini baik, ini buruk. Itu bahasa agama kan. Saya melihat orang sholat itu baik, orang tidak sholat itu tidak baik. Ya. Tapi dari aspek ciptaan Allah, itu kesempurnaan ciptaan Allah kan. Saya melihat kecoa, ya seperti itulah kesempurnaan ciptaan kecoa. Kalau kecoa bagus kayak kucing yang mahal itu, kan nggak jadi dibiarkan di tempat sampah. Lalu siapa yang akan menghisap bakteri, kotoran dan sebagainya? Sebagaimana kalau misalnya kucing yang bagus itu bentuknya jadi lalat, dari mana kita bisa menikmati itu? Gitu loh. Nah, ini yang kita artikan kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah, kejahatan itu ada untuk manusia itu mengambil ibrah, pelajaran. Kalau dia tersesat di sana, ada jalan untuk kembali. Ketika dia melawan hawa nafsunya yang terjerumus pada kejahatan, kemudian dia lawan untuk ingat kepada Allah, di situ kita akan melihat keindahan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi bukan berarti kejahatan itu Allah izinkan secara semena-mena, bukan. Allah tuh tahu kalau orang ini pada akhirnya akan memilih jalan kejahatan. Maka kejahatan yang dia lakukan betul atas seizin Allah, tetapi karena keinginan pribadi orang tadi. Kebaikan Allah di mana? Tidak langsung dihisap. Kata Allah, apa ada Tuhan yang lebih sabar dari saya? Apa ada yang lebih baik dari saya? Asal kamu kembali kepada saya. Orang yang lupa sama Allah saja, itu begitu bersyukur sama Allah. Itu dengan kata pujian yang sederhana loh Mbak Eva. Alhamdulillah. Dia sudah dikatakan memuji Allah, dia sudah dikatakan bersyukur kepada Allah. Sementara kita, kalau harus membalas itu kepada sesama manusia, kita pidato, ceramah, sambutan depan presiden, depan orang kaya yang berbaik hati kepada kita. Mungkin nyebutnya panjang sekali. Tapi Allah hanya dengan kata Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maka di situ orang tadi sudah dikatakan menunaikan tahmid kepada Allah. Itu maha baiknya Allah. Sekalipun boleh jadi dalam rentang waktu yang panjang dia lupa kepada Allah. Itu sejatinya Mas Widat, mengapa harus ada hitam dan putih, harus ada siang dan malam, harus ada kejahatan dan ketaatan, harus ada pahala dan dosa. Karena di sanalah sejatinya manifestasi dari seluruh al-asma'ul husna yang ada pada Allah itu akan terlihat. Oke, baiklah. Semoga kita semua menjadi golongan yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai, terima kasih. Di Ustaz Menjawab ini adalah pertanyaan terakhir kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.